Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dengan Yuartanto Adwistiadi di pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan terkait dengan pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang qawaid. Isim ditinjau dari bilangannya, ya. Jadi ada al-mufrad, kemudian di sini ada mufrad, wal musanna, dan juga wal jam'u, ya. Jadi teman-teman semuanya diperhatikan bahwasanya isim itu ditinjau dari bilangannya, itu ada tiga, ada al-mufrad, ada al-musanna, ada jamak. Nah, baik. Selanjutnya teman-teman semuanya, apa yang kita akan pelajari selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Siswa mampu menunjukkan kaidah, ya, kaidah tata bahasa ataupun grammar kalau dalam bahasa Inggris, ya. Ada mufrad, musanna, kemudian jamak, ya, pada teks. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa menunjukkan kaidah mufrad mana yang termasuk dengan isim mufrad, isim musanna, isim jamak yang ada pada teks-teksnya. Nanti ketika baca teks, maka insya Allah teman-teman juga akan memahami dan justru bisa menunjukkan, oh ini mufrad, oh ini termasuk kategori musanna, ini masuk kategori jamak. Baik. Nah, sebelum kita masuk, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka kita ingatkan kembali bahwasanya isim jika ditinjau dari bilangannya itu ada tiga. Yang pertama adalah al-ismu mufrad. Jadi isim mufrad, kata bendanya itu tunggal, jumlahnya satu. Jadi kata benda yang jumlahnya satu itu disebut dengan istilah mufrad. Kemudian al-ismu musanna atau juga boleh disebut dengan tasniyah, itu isimnya itu jumlahnya dua, ya, jumlahnya dua. Jadi kata benda jumlahnya dua disebut dengan musanna. Kemudian isim yang lebih dari dua disebut dengan jamak, ya, jamak. Jadi bilangan pada isim itu jumlahnya lebih dari dua, tiga ke atas. Nah, jamak sendiri teman-teman semuanya itu ada tiga kategori, ya, dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah jamak mudzakkar as-salim. Jadi jamak, ya, jadi jumlahnya lebih dari dua, tiga ke atas. Kemudian jenisnya, jenis bahasanya itu khusus untuk laki-laki disebut mudzakkar. Kemudian salim itu artinya beraturan. Jadi jumlahnya lebih dari tiga. Ketika isim itu jumlahnya lebih dari tiga bilangannya, kemudian jenisnya laki-laki dan beraturan, maka disebut dengan jamak mudzakkaris salim, jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak muannatsis salim, jam'u muannatsis salim itu berarti jumlahnya lebih dari dua, tiga ke atas, jenisnya bahasanya untuk perempuan, kemudian salim beraturan. Jadi yang laki-laki juga ada yang beraturan, kemudian yang perempuan juga beraturan. Jadi bahasa Arab itu berdasarkan gendernya ada dua. Jadi bahasa untuk laki-laki, ada juga bahasa untuk perempuan, ya, berbeda dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Selanjutnya jamak ada yang tidak beraturan, disebut dengan jam'u taksir. Jadi dia tidak terikat dengan laki-laki, juga tidak terikat dengan perempuan. Jadi bahasanya seperti itu, ya. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di slide selanjutnya lebih mendalam lagi, ya. Nah, di sini terkait dengan qawaid, ya, al-mufrad, musanna, dan jamak. Baik. Perhatikan di tampilan di sini. Di sini ada udrus walahid. Jadi udrus, ya, ini adalah fi'il amr. Jadi kita juga sekalian mengingat ada fi'il amr, ya. Jadi fi'il amr biasanya diakhiri dengan tanda sukun, ya. Jadi harokatnya dengan sukun. Jadi udrus,
walahid. Udrus itu artinya belajarlah, pelajarilah. Walahid, dan perhatikanlah. Jadi apa yang ada di sini nomor 1 sampai dengan nomor 7, teman-teman semuanya, di sini kita akan pelajari bersama-sama dengan kita memperhatikan juga, ya. Selain kita pelajari dan juga kita perhatikan. Di sini perhatikan, di sini ada ciri isim, ciri fiil, ciri amr. Ini saya tampilkan kembali agar insyaallah mudah li mudzakarahnya untuk mengingatnya. Taib, ayuhat tulab talibat, perhatikan. Nomor yang pertama, raqmul awal, ta'ishu. Ini masuk dalam kategori fiil. Kenapa? Karena di sini ada taknya, ya, fiil mudhari, ta'ishu, ya kan, sama dengan ini, tak di sini, ya, ta'ishu. Ta'ishu itu artinya tinggal atau menetap atau hidup, ya. Tinggal, ya, ini artinya tinggal. Siapa yang tinggal? Jadi teman-teman semuanya, kaidahnya kalau ada fiil, sesudah fiil itu ada isim, maka ini pasti pelaku. Isimnya harus marfu, harus domah, maka dia kategori fa'il atau pelaku. Jadi ta'ishu usratu Umar, itu artinya maka usratu Umar ini adalah pelakunya, ya, pelaku. Jadi ta'ishu itu artinya tinggal. Siapa yang tinggal? Usratu Umar. Usratu Umar itu adalah isim. Perhatikan teman-teman semuanya, isim, kalau isim itu bisa, ya maaf ya, isim itu bisa diawali dengan al, juga bisa dengan tanwin, atau kalau kita ingin melihat itu adalah isim, maka diawali atau didahului dengan huruf jar. Nah, yang di sini teman-teman semuanya, dia masuk kategori isim, tapi dengan dua isim dijadikan satu. Ini masuk kategori isim, tapi masuknya hal ini masuk ke dalam kategori mudhaf ilal ma'rifah. Nah, usrah, ya, usratu, ya, ini adalah isim yang pertama. Kemudian ya, sandarkan, mudhaf itu artinya disandarkan, ila, ke ma'rifah. Ini isim ma'rifah. Umar, Umar nama orang. Nama orang adalah termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Silakan dibuka lagi tentang taksimul ismu, ya. Taksimul ismu itu berdasarkan nakirah wal ma'rifahnya. Nah, bisa dilihat lagi. Usratu Umar ini masuk kategori isim karena dia masuk kategori mudhaf ilal ma'rifah. Jadi dua kata benda digabung jadi satu, memiliki satu makna. Kepala, ra'isu al-madrasati, itu kan, berarti ra'isul madrasah, kepala, itu isim pertama, kemudian disandarkan kepada al-madrasah. Kenapa al-madrasah itu masuk ke dalam kategori ma'rifah? Karena didahului dengan al, ditambah dengan kata huruf al. Kemudian fi Jombang, perhatikan teman-teman saya, Jombang ini adalah nama tempat. Dia ada fi di sini, huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar, maka sesudah huruf jar pasti isim. Jawa Syarqiyah, Jawa Timur. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita disuruh untuk mempelajari dan memperhatikan mana isim, mana fiil, gitu kan. Ini fiilnya masuk kategori fiil amar kah, atau fiil mudhari kah, atau fiil madhi, seperti itu. Taib, nomor 2. Nata'allama. Nata'allama. Nata'allama ini termasuk fiil mudhari. Perhatikan di depannya ada nun. Nata'allama artinya apa? Kami mempelajari, kami belajar, ya. Darsa nahwi di sini juga termasuk teman-teman semuanya. Di sini ada dua isim digabung jadi satu, ya, dua isim digabung jadi satu yang memiliki satu makna, sama dengan yang usratu Umar atau kepala, ini keluarga Umar. Darsa nahwi berarti ini pelajaran nahwu, ya. Perhatikan ya teman-teman semuanya. Nah, fi al-madrasati, fi adalah huruf jar, al-madrasati madrasah sekolah, sanawiyah level yang kedua,
Al-Islamiyah berciri khas Islam, Al-Hukumiyah negeri. Jadi yang dimaksud Al-Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah itu artinya MA, ya, Madrasah Aliyah kalau di Indonesia, Al-Hukumiyah negeri. Man, ya, berarti ini artinya semuanya adalah di Madrasah Aliyah negeri. Taib ayuhat tulab atau talibat, ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini termasuk mufradkah? Ini termasuk mufradkah ataukah jamak ataukah musanna? Nah, ini yang kita akan perhatikan, yang nantinya tentu akan dibahas di slide selanjutnya. Taib. Yang ketiga, asalis, ana. Ini ana artinya apa? Saya. Udzakiru, perhatikan teman-teman semuanya. Kalau isimnya ini termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Karena isim dhamir ya termasuk kategori isim ma'rifah, masuk dalam kategori isim ma'rifah. Udzakiru, ya. Udzakiru itu artinya saya mengulang. Mengulang. Perhatikan kalau ana di sini udzakiru, ada hamzahnya di sini. Ini termasuk kategori dhamirnya munfasil, ya. Ini dhamirnya munfasil terpisah, ya. Udzakiru ad-darsa, saya mengulang pelajaran fi adalah huruf jar, ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar, ya. Jadi teman-teman semuanya, ghurfa, ya, kemudian al-mudzakarah. Jadi ada dua isim digabung jadi satu, memiliki satu makna. Jadi di sini banyak sekali yang masuk dalam kategori mudhaf ilal ma'rifah. Jadi ada dua isim digabung jadi satu, memiliki satu makna. Jadi ghurfatul mudzakarah artinya ruang belajar. Kalau dipisah, ruangan sendiri, belajar sendiri, seperti itu. Taib. Rabi, yang keempat, yaqra'u. Perhatikan yaqra'u, ini termasuk isim atau fi'il? Termasuk kategori fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa ada ya-nya di depan, Pak? Oke. Yaqra'u. Nah, sesudah fi'il, maka kalau ada isim yang dia itu marfu biasanya dikasih harokat dhamma, ya, maka ini pasti fa'il, pasti pelakunya. Yaqra'u at-tullabu, berarti membaca. Siapa yang membaca? At-tullabu, pelakunya at-tullab, siswa-siswa. Nah, teman-teman, at-tullab ini termasuk fi'il mudhari, termasuk isim apa? Isim mufradkah, musanna atau jamak? Nah, kalau jamak dia masuk jamak apa? Nah, at-tullab ini termasuk jamak taksir karena dia tidak beraturan. Kemudian al-kutuba. Al-kutuba ini termasuk juga jamak taksir, ya, jamak taksir. Al-kutuba ini buku-buku, ya, buku-buku. Wa dan al-jaraida, koran-koran. Nah, jadi koran, ya, koran-koran. Ini juga termasuk kategori jamak taksir. Fi di ini huruf jar, al-maktabati di maktabah perpustakaan, alal makatib yang terdapat banyak buku-buku, ya. Ya, baik teman-teman semuanya, makatib itu iya buku, ya. Maktabun alal makatib, ya, fil maktabah di perpustakaan alal makatib. Makatib bisa juga meja-meja juga boleh. Kemudian al-khamis, yu'allimuna. Yu'allimu berarti ini adalah fi'il mudhari, di depannya ada ya. Yu'allimuna, mengajari kami, ya. Siapa? Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna, guru-guru. Al-mumtazuna, excellent, yang luar biasa. Mengajari apa? Al-lughata al-arabiyata, bahasa Arab. Perhatikan di sini ada al, ini termasuk isim. Isimnya isim ma'rifah, ya. Kalau tanwin masuk isim nakirah. Isim ma'rifah apa? Isim yang sudah jelas artinya, sudah jelas maknanya. Nakirah belum jelas maknanya. Fi hadhihi al-madrasah, di hadhihi ini al-madrasah, sekolah, di sekolah ini. Taib. Teman-teman semuanya, al-mudarrisuna ini termasuk dalam kategori jamak. Jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salam. Jam'u mudzakkaris salim.
jamak mudzakkar salim. Mumtazuna, cirinya kalau jamak mudzakkar salim ada wawu sama nun belakang, wawu sama nun. Jadi isim yang dia itu mudzakkar salim, isimnya jumlahnya lebih dari 3. Jadi guru-guru mumtazuna. Taib. As-sadis, yaitu asy-syaikhu. Yaitu termasuk fiil mudhari. Ada apa? Kenapa? Karena cirinya ada ya di sini. Perhatikan di sini. Hamzah, nun, ya sama ta. Asy-syaikhu ayuhatullah wa talibat. Perhatikan, sesudah fiil kemudian diikuti dengan isim yang dia itu marfu dengan dhamma, maka ini pasti fa'il. Pasti pelakunya. Yaitu artinya menasehati. Siapa menasehati? As-Syaikh Abdullah. Jadi Syekh Abdullah memberikan nasihat kepada siapa? Al-hadirina. Al-hadirina. Di sini ada al-hadirina, para audiens yang hadir. Wayaltaki, dan dia berjumpa ya, bizairina, dengan pengunjung. Jadi yang datang ke situ berjumpa dengan para pengunjung. Taib, ayatullah batalibat. Di sini adalah al-hadirina. Kenapa posisinya menjadi ya? Ini termasuk kategori jam'u ya, mudzakkaris salim. Ini juga termasuk jamak mudzakkaris salim. Dia berubah menjadi ya yang awalnya dia menggunakan wawu dikarenakan posisi dia itu sebagai objek. Jadi kalau jamak mudzakkaris salim, kalau dia sebagai subjek atau sebagai mubtada ya, maka dia menggunakan wawu sama nun. Adapun kalau dia menjadi objek, maka dia berubah menjadi ya. Atau didahului oleh huruf jar, maka dia juga akan berubah menjadi ya. Ya, itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, baik teman-teman semuanya, perhatikan juga di sini. Di sini ada tashrahu. Tashrahu. Nah, di sini termasuk fi'il mudhari ya. Ada huruf taknya di sana. Tashrahu. Ustadzatu. Ustadzatu. Di sini perhatikan ada tak di sini. Ustadzat. Ini berarti kalau ada taknya seperti ini, tak terbuka seperti ini, termasuk jamak muannas salim. Jadi banyak ustadzah. Al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Kemudian apa? Tashrahu, tashrahu itu artinya menjelaskan. Ustadzat, ustadzatu. Maka perhatikan teman-teman semuanya, kalau habis fi'il kemudian ada isim yang marfu'nya dengan dhamma, maka dia pasti fa'il, pasti pelakunya. Jadi al-ustadzat, guru-guru perempuan, tashrahu, menjelaskan, al-lughah al-arabiyyah, al-mufradati, mufradat kosakata, al-jadidah, yang baru, ala saburati, di papan tulis, pada papan tulis, as-saburat. Nah, ini termasuk jam'u mudzakkaris salim, jam'u muannatsis salim. Ini al-mufradat, ini juga termasuk jamak muannas salim. Taib, ayuhatullah wa talibat. Insyaallah kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ini yang penjelasan lebih detailnya. Apa itu al-mufradu? Ini al-mufrad ya. Lafdzun yadullu ala ma'nan mufrad ya. Lafaz yang menunjukkan arti tunggal. Mufrad itu satu. Jadi qalamun, ini enggak ada, harusnya dia tidak pakai kasrah ya, harusnya qalamun. Mistaratun, syamsun mestinya. Kenapa? Karena dia tidak diawali dengan huruf jar atau apa yang menjadikan dia kasrah. Jadi qalamun ya, mistaratun. Kemudian syamsun. Qalamun, pena, berarti jumlahnya berapa? 1. Mistaratun, mistar, penggaris, jumlahnya berapa? 1. Teman-teman, qalamun ini dari jenis laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutoh. Mistaratun, jenis perempuan. Kenapa ada tak marbutoh? Syamsun. Nah, syamsun ya. Syamsun. Syamsun ini juga termasuk perempuan, tapi ini dia dalam kategori isim yang lain ya. Taib, musanna. Apa itu al-musanna? Lafzun yadullu ala isnaini ya, au isnataini bi ziyadatin alif
wa nun au ya wa nun salihun li tajridihi min huma. Lafaz yang menunjukkan pada jumlah dua, bilangannya dua, au isnatain, dua ya, dengan tambahan alif dan nun atau ya dengan nun. Jadi seperti itu teman-teman. Contohnya di sini kolamani. Kalau di atas kolamun itu jumlahnya satu. Kalau mau jadikan dua menjadi kolamani. Seperti walidaini, seperti itu kan? Walidani, walidaini. Ya. Kemudian maktabani, ada alif sama nun, ada aninya di belakang. Madrasatani. Taib, seperti itu ya. Untuk membuat dari mufrad menjadi musanna. Kemudian teman-teman semuanya, jamak ya, seperti yang sudah dijelaskan di slide sabik yang sebelumnya. Jamak itu adalah ya, isim yang jumlahnya berjumlah lebih dari 3 ke atas atau lebih. Lafdun yadullu ala salasah, tadi dari 3, fa aksar atau lebih. Biziyadatin, dengan cirinya apa? Dengan ada tambahan fi akhirihi, di akhirnya, au tagyir fi bina'i, atau ada perubahan di dalam strukturnya. Contohnya mudarrisina. Di sini jamak. Jamaknya jamak mudzakkar salim, tapi dia berubah menjadi ya. Harusnya mudarrisuna aslinya. Berubah menjadi ya. Kalau di sini harusnya ada bi atau ala gitu kan. Enak, sehingga dia ada perubahannya gitu kan. Kemudian wa mudarrisat, wa mudarrisatun, wa mudarrisatun. Nah, seperti ini jamak apa ini jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Kenapa? Ada tak yang terbuka, ada alif sama taknya. Kalau di sini ada ya sama nun. Kalau dia marfu ya posisinya, maka dia menggunakan wawu. Jadi al mudarrisuna gitu kan. Kutubun. Teman-teman, kutubun ini adalah kalau mufradnya kitabun, jamaknya kutubun. Jadi kitabun, kitabani, kutubun. Bukan kitabuna, tapi kutubun. Kemudian faslun, ya, asalnya dari faslun menjadi fusulun. Faslun itu satu, kalau dua faslani, kalau banyak fusulun. Ini jam'annya jamak taksir ya, jamu taksir, seperti itu. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu bisa berubahnya dari wawu dan ya saja. Kalau untuk jam'u muannas salim, alif sama taknya saja ya, yang harus diperhatikan. Nah, di sini contohnya jam'u mudzakkari salim, jamak mudzakkar salim. Jadi jamak isim yang jumlahnya lebih dari 3, dia kategorinya laki-laki yang beraturan. Jadi jamaknya beraturan. Ma yajma'u bi ziyadatin wawu wa nun, dengan tambahan wawu dan nun, au ya dan nun ya, fi akhirihi, di akhirnya. Jadi teman-teman semuanya, contohnya di sini ketika dia itu marfu rofa ya, maka dia ada wawunya. Nah, di sini ada wawunya dan ada nunnya. Nah, ketika nasab atau nasbi ya, posisinya sebagai objek gitu, maka dia akan berubah dari wawu menjadi ya, untuk membedakan mana dia sebagai subjek, mana dia sebagai objek. Ataupun dalam posisi di depannya didahului oleh huruf jar ya, maka dia akan menjadi ya gitu. Mu'minina, jangan bil mu'minina kan, bil mu'minina raufur rahim ya. Seperti itu. Kemudian al mu'minuna ikhwah, sebenarnya al mu'minuna ikhwatun gitu kan. Jadi posisi harokat itu berubah, huruf wawu itu berubah menjadi ya pada saat dia posisinya ada huruf nasab di depannya, atau ada huruf jar, atau posisinya dia pada posisi sebagai objek, atau seperti itu. Baik teman-teman semuanya. Kemudian sekarang jam'u al muannatsis salim, jamak muannas salim. Ma yajma'u bi ziyadatin waw wa nun au ya wa nun fi akhirih alif wa ta. Di sini perhatikan. Ustadzatun ya, talibatun. Ustadzatun aslinya kan ustadzah. Ustadzatun pakai ta marbutah. Maaf tadi belum sempat saya tulis ustadzat. Kalau dua ustadzatani gitu kan. Kalau jamak menjadi ustadzatun ya, talibatun gitu.
seperti itu. Aslinya talibah, talibatun gitu kan. Talibatani jadi talibatun. Oke, seperti itu. Kemudian itu kalau posisinya sebagai subjek atau tidak didahului oleh huruf nasab ataupun huruf jar itu. Nah, kalau posisinya dikasih nasab, maka dia akan menjadi kasroh bacanya. Ya, anna namanya, anna ustadzatin, anna talibatin, ya. Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, barangkali itu ya gambarannya, ya, tata bahasanya, dan bisa teman-teman lihat di video-video Bapak yang lain untuk mengenai hal tersebut. Baik teman-teman semuanya, di sini ada latihan, ya. Amsilah itu contoh. Ba'di al-fadhi al-mufradi wal musanna wal jam'i. Jadi contoh, ya, beberapa contoh. Amsilah itu contoh. Ba'di beberapa alfaz, ya, lafaz dalam bentuk mufrad dan musanna dan jamak. Perhatikan di dalam as-sunduk, di dalam tabel ini. Al-mufrad ini contohnya talibun. Musanna menjadi talibani. Jamak mudzakarnya ada enggak? Enggak ada. Jamak muannas salimnya enggak ada. Enggak ada. Yang ada adalah jam'u taksir. Ya. Jadi talibun, talibani menjadi tullabun jamaknya. 1 siswa, 2 siswa dengan ditambahin alif sama nunnya. Ini. Kemudian berubah menjadi tullabun. Ini jam'u taksir, tidak beraturan. Kemudian jahilun. Jahilun itu adalah orang bodoh. Jahil. Musananya ada enggak? Ternyata enggak ada, gitu kan. Enggak jahilani, gitu kan. Enggak jahilani gitu. Jamak mudzakkar salimnya ada jahiluna, ya. Dan juga ada jamak taksirnya juhalau. Jadi boleh jahiluna, boleh juhalau juga boleh. Kalau untuk dengan mufradnya jahil. Jahil adalah mufrad, 1, berarti 1 orang bodoh. Saihun. Saihun itu 1 wisatawan. Kemudian 2 ada enggak saihani gitu. Kok enggak saihani? Ya, ternyata orang Arab tidak memandang tidak memberikan spesifikasi kalau 2 orang wisatawan itu kan ada sebutannya, tapi mereka lebih cenderung kepada saihuna. Saihuna berarti jamak mudzakkari salim. Jadi ada 2 orang, ada banyak wisatawan. Boleh juga menjadikan suyahun. Suyahun juga jamak. Posisinya jamak taksir, tidak beraturan. Jadi ada jamak yang beraturannya bisa double seperti itu, ya. 1 kata bisa double jamaknya. Kemudian talibatun itu 1 orang siswi. Talibatani 2 orang siswi. Ada di sini musananya. Mudzakarnya tentu bukan, karena dia berjenis perempuan. Kemudian jam'u muannats salimnya talibatun, ya, talibatun, ya, banyak siswi-siswi. Selanjutnya nafidzatun, jendela. 2-nya nafidzatani, ada 2 jendela. Jam'u mudzakkar sama jam'u muannasnya enggak ada, adanya nawafidhu. Nawafidhu itu banyak jendela, ya. Bukan nafidzat, bukan, ya, tidak ada, atau seperti itu. Kemudian madrasatun, ini 1 sekolah. Kalau 2 madrasatani, ada 2 sekolah. Kalau banyak madarisu, dia tidak memiliki jam'u mudzakkar salimnya enggak punya, muannats salimnya juga enggak ada, ya, tidak ada. Yang ada adalah madarisu. Nah, ayyuhatullah wa talibat, ya. Bagaimana kita memahami atau kita memahami ini semuanya? Jam'u taksir, ya. Jam'u taksir ini tidak beraturan. Bagaimana kita untuk mempelajarinya? Dengan cara banyak-banyak kita membaca buku atau mendengarkan, gitu. Karena
bahasa, ya, bahasa Arab atau bahasa asing, itu bagaimana kita mengikuti bagaimana tata cara bahasa mereka, ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan, apa mereka tulis, itulah yang harus kita pelajari. Kita tidak bisa memaksakan bahasa mereka harus sama dengan bahasa Indonesia. Ayuhatullah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di akhir sesi pertemuan ini. Baik, sudah selesai. Jadi silahkan ya dicatat, ya, tugasnya dicatat apa yang sudah dijelaskan, kemudian dikirim melalui link yang sudah disediakan. Taib ayuhatullah wa talibat, insyaallah fi usbu al qadim, untuk minggu selanjutnya kita akan bahas tentang persiapan UAS, ya, soal-soal UAS yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk ujian dan mengerjakan soal akhir semester. Baik, kita akhiri dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi